Belajar kisah menarik di dalam Alkitab dan untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Seorang beberapa raja dan akhir. Bagaimana Allah selalu memberi kekuatan kepada kita dalam situasi apapun itu jika kita berserah kepadanya. Kesulitan-kesulitan yang menimpa, ya, kesulitan-kesulitan masa-masa yang sulit itu tujuan sebenarnya Allah bisa saja kan. Oh, Noel nih susah nih, pindah ke sini. Allah bisa kan melakukan itu. Tapi Allah sengaja taruh didiamkan di situ, tapi Allah berikan kekuatan di situ. Ya. Tapi sesulit-sulitnya keadaan itu, Allah tetap menjaga umatnya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hub Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku, Mauren, dan temanku di sini, Noel. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua bisa dalam keadaan yang sehat ya. Kalau Kak Noel gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik ya, seneng banget nih bisa nongkrong di sini. Setidaknya ya sekali seminggu dan kita di sini nongkrong membahas tentang cerita Alkitab nih. Betul banget. Jadi kira-kira cerita Alkitab apa lagi nih yang akan kita bahas? Nah, teman-teman di rumah, kita sudah masuk di kitab Daniel pasal 10 sampai 12 ya. Dan kira-kira ada cerita apa tuh di sana? Jadi gini nih, ceritanya ketika Daniel telah mendapatkan sebuah penglihatan tentang akhir dari dunia kita ini, dia ini menjadi lemas, hilang kekuatannya. Bahkan katanya di Alkitab dikatakan dia itu sampai pingsan, tertelungkup dengan muka ke tanah. Lalu, kemudian di posisi seperti itu dikatakan bahwa ada tangan yang menyentuh Daniel, sehingga membuat Daniel bangun. Lalu orang itu menyentuhnya dan berkata, untuk Daniel dapat berdiri. Dan ketika Daniel mendapat suruhan tersebut, ia pun berdiri dan gemetar. Nah, kemudian orang itu berkata nih kepada Daniel untuk tidak boleh takut dengan apa yang Daniel udah lihat tadi nih. Ia memberikan kekuatan kepada Daniel dengan memberikan gambaran bagaimana Allah ini sudah menuntun Daniel ini dari pertama kali ia berhadapan dengan raja-raja di kerajaan tersebut. Nah, kemudian ketika Daniel mendengar semua itu, Daniel menundukkan kepala dan dia nggak bisa berkata-kata. Namun, tiba-tiba ada seorang yang menyerupai manusia, dia menyentuh bibir Daniel dan berkata, dan kemudian Daniel pun mengangkat wajahnya dan dapat berbicara. Nah, teman-teman, kemudian Daniel ini berbicara, dia berkisah tentang bagaimana ia mendapatkan penglihatan yang akhirnya membuat dia sakit nih dan tidak ada kekuatan. Namun anak manusia yang tadi dibilang menyentuh bibirnya ini berkata untuk memberikan kekuatan pada Daniel. Nah, anak manusia itu berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi akan aku kekuatan. Wah, semakin seru nggak sih cerita ini? Lalu sementara anak manusia itu memberikan kekuatan kepada Daniel, Daniel tuh merasa kuat lagi, dan kemudian dengan berani Daniel berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Wah, seru sekali ya cerita kita ini. Aku jadi penasaran banget nih, selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan kelanjutan kisah inspirasi dalam pelajaran kita sepanjang seminggu ini. Iya dong, pastinya. Aku juga penasaran nih selanjutnya apa. Betul banget. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada jeda dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection.
program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya itu kembali ke masa depan. Dan kita ini udah masuk nih ke pelajaran yang ke-13 dengan judul Seorang Beberapa Raja dan Akhir. Pelajaran pekan hari ini berfokus kepada bagaimana Allah selalu memberi kekuatan kepada kita dalam situasi apapun itu jika kita berserah kepadanya. Nah, seperti yang dikatakan nih dalam kutipan yang ada di sekilas cahaya dalam buku kita bisa kita baca. Dikatakan di sini nih. Dalam kehidupan ini kita baru saja mengerti tema ajaib penebusan. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun, walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal menangkap arti sepenuhnya. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya. Meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui, tapi sepanjang zaman kekekalan kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus kepada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Meskipun kedukaan, kesakitan, dan pencobaan dunia telah berakhir dan penyebabnya telah dibuangkan, umat Allah akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Rencana yang Allah berikan kepada kita tak bisa kita mengerti sepenuhnya. Sebuah tebusan akan dosa kita dengan anaknya Yesus mati di kayu salib masih belum kita pahami sepenuhnya menggunakan pemikiran manusia yang berdosa ini. Nah, kalau kita baca nih dalam ayat inti pelajaran kita di Daniel 11 ayatnya yang ke-36. Dikatakan di sini, Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Nah, ayat ini adalah sebuah pernyataan tentang bagaimana nubuatan diberikan kepada Daniel ini tentang bagaimana penguasa dunia raja di dunia ini dengan perilaku yang meninggikan diri, membesarkan diri, dan keangkuhan yang dia miliki. Namun, jika kita baca selanjutnya, akan ada seorang raja yang datang membinasakan semua itu. Raja itu akan memerintah penuh dengan kedamaian, dan itulah yang saat ini kita nanti-nanti. Nah, teman-teman, dalam buku kita ini ada Apakah Kamu Tahu? Mari kita baca bersama-sama ya, apakah kamu tahu nih. Dikatakan bahwa penglihatan pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 sesungguhnya menggambarkan dengan lebih jelas penglihatan yang terdapat pada Daniel pasal 8. Bahwa Daniel berduka bukan hanya 7 hari biasa, tapi 3 kalinya atau 21 hari untuk menunjukkan dukanya yang sangat. Bahwa chrysolite yang juga disebut beryl atau topas lebih umum dikenal adalah batu yang bening. Bahwa interpretasi terhadap waktu ini atas 1290 hari dan 1335 hari didasarkan atas sesuatu yang disebut prinsip tahun hari. Interpretasi seperti ini pertama kali digunakan pada abad ke-8 oleh ahli tafsir Alkitab Yahudi. Daniel dengan begitu sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada Allah. Ia meminta kepada Allah apapun itu yang ia inginkan dan Allah memberitahukan semua kepada dia. Nah, itu juga yang perlu kita miliki dalam kehidupan rohani kita. Nah, kalau kita baca nih dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Betul sekali. Nah, kita tiba di segmen apakah pendapatmu? Tanyakan kepada diri kamu beberapa pertanyaan sulit berikut ini. Apakah pendapatmu? Nah, kita lihat nih di apakah pendapatmu. Ya. Jadi di sini ada 6 pertanyaan nih. Mungkin kita akan jawab beberapa saja. Ya. Yang pertama nih, apakah tujuan dari nubuatan? Boleh jawab. Tujuan dari nubuatan. Menurut saya tujuan dari nubuatan itu mungkin buat kita zaman-zaman sekarang juga ini. Supaya kita tahu nubuatan itu kedepannya akan seperti apa. Supaya juga ketika Daniel diberikan nubuatan kan juga dia tulis dan itu juga pasti berguna untuk kita saat ini, nubuat itu. Kalau untuk Kak Noel gimana, nubuat? Kalau aku, apakah tujuan nubuatan itu sepertinya supaya kita siap ya. Nubuatan itu kan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita sebagai manusia zaman sekarang nih, kita udah membaca tentang cerita tentang Daniel, nubuatan-nubuatan. Maka
tujuan dari nubuatan ini adalah supaya kita bersiap nih untuk jika saat itu terjadi kita udah siap untuk udah mempersiapkan diri kita. Benar. Nah, mungkin itu aja kali ya pertanyaan yang lain. Mungkin kita bisa jawab sendiri di rumah nih. Ada 6 soal di sini. Nah, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi nih nanti bersama Pendeta Benny Tambunan yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua di sini dan juga ada Pendeta Benny Tambunan. Salam Pendeta. Salam Pendeta. Sehat ya? Sehat Pendeta, puji Tuhan. Nah, baik, puji Tuhan. Pak Pendeta, kita bisa diskusi lagi nih sama Pak Pendeta. Nah, tadi ada pertanyaan yang udah kita diskusikan bersama-sama di si Pendeta. Mungkin bisa Pendeta tambahkan, apa itu sebenarnya tujuan dari nubuatan? Baik, Allah dalam melakukan penyelamatan bagi manusia bisa saja memang ya udahlah nanti selamat langsung gitu ya. Ya. Tapi Allah kadang-kadang bekerja itu dia kasih tahu loh jalannya ini, tanda-tandanya ini, ya. Jadi tanda-tandanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ikannya. Dan apa yang diberikan oleh Allah itu atau tanda-tanda yang diberikan oleh Allah itu sering kita sebutkan dengan nubuatan. Ya. Jadi sudah diberitahukan lebih dahulu dan itu pasti akan terjadi dan itu step-step yang harus kita ikuti. Jadi masa depan apa itu yang akan kita ikuti dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Contohnya dalam pelajaran kita ya. Kembali kan Daniel kan orang yang galau, orang yang risau dengan keadaan bangsanya. Kok bangsa saya masih terus ditawan, kapan keluarnya, kapan kembali lagi jadi satu bangsa yang memang merdeka, yang tidak ada lagi dan sebagainya. Dalam kekacauan itu Tuhan berikan hayal padanya, Tuhan berikan mimpi padanya, dan dalam mimpinya itu Tuhan bukan hanya kasih bagaimana untuk keluar dari penjajahan pada waktu itu, tapi Tuhan kasih sejarah daripada dunia ini, ya sejarah pada dunia ini, dan sejarah dunia ini menggambarkan kepada kehidupan dunia ini sampai pada kedatangan Kristus bahkan sampai seterusnya. Jadi ini yang disebutkan dengan nubuatan. Oke, Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimanakah nubuatan membuat perubahan dalam hidup kita saat ini? Iya, tentunya itu akan membuat satu perubahan dalam kehidupan kita kalau kita itu mengerti apa yang dimaksudkan dengan rencana Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa ya kalau Tuhan tiba-tiba datang, Tuhan bilang, nanti saya datang bulan 12 ya. Kira-kira kalau dikatakan saya datang bulan 12, persiapan kita gimana? Oh nanti aja lah, ini masih bulan 11. Iya. Oh nantilah, masih ini gitu kan. Tapi kalau Tuhan kasih step-nya bagi kita bahwa akan ada gini, tidak ada pertobatan yang tiba-tiba, dan juga langkah pertama ini keadaan dunia ini akan begini dan begitu serta seterusnya, maka kita sudah lihat, oh kalau gitu nih kita harus siap-siap. Jadi manfaat nubuatan bagi kita adalah kita mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi nanti berikutnya. Jadi kita sudah tidak heran lagi, kita tidak terkaget-kaget, bahkan kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pendeta. Apa sebenarnya yang Allah inginkan kita ketahui tentang pelajaran kita minggu ini? Iya, pelajaran kita minggu ini kan memberikan kepada kita bagaimana dalam penglihatannya itu Daniel melihat sejarah daripada dunia ini. Ya. Sejarah pada dunia ini kan sambungan daripada yang lalu, ya, sahabat lalu. Kemudian dalam sejarah dunia ini, oh iya ya, dunia ini memang akan kacau terus, ya. Akan ada orang yang menentang, kemudian tentunya setan tidak akan tinggal diam. Setan akan terus membuat sebanyak-banyaknya kita untuk tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada nubuatan, dan akhirnya kita lalai, kita tidak siap. Ya. Padahal nubuatan itu pelajaran kita pada saat ini memberikan pada kita ini akan terjadi, ada masa senggang di mana masa-masa kegelapan. Yang orang sebutkan dengan masa-masa kegelapan ya. Sejarah Kristen menyebutkannya dengan masa-masa kegelapan. Yaitu masa-masa di mana
kita nggak bisa baca Alkitab. Ya. Kita tidak bisa baca Alkitab. Kita tidak bisa kita hanya mengikut apa yang dikatakan di mimbar, ya ikut aja, kita percaya. Kita nggak bisa katakan benar nggak ya menurut Alkitab ya, nggak bisa, kita nggak bisa, karena memang masa itu katakan masa kegelapan di mana segala sesuatunya itu bentuk kekristenan memang tinggi. Banyak orang yang menjadi Kristen, tapi banyak orang yang menjadi Kristen itu hanya untuk, dalam tanda kutip, hanya untuk jabatan. Ya, oh supaya ini saya masuk Kristen aja supaya jabatan ini. Oh supaya ini saya masuk Kristen aja supaya begini. Ya, jadi orang masuk tanpa tahu apa sebenarnya yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya dikatakan masa itu adalah masa-masa kegelapan, dan masa-masa kegelapan itu penuh dengan segala sesuatu sampai timbulnya reformator berikutnya. Oke, selanjutnya, mengapa semua penglihatan yang Daniel terima itu selalu ditutup dengan meresahkan hatinya, dan bahkan ada yang sampai membuat dia pingsan? Iya, kita tahu bahwa tentunya kalau seorang pingsan itu karena sesuatu yang tiba-tiba kaget, sekali, yang sampai shock gitu ya. Dia rasa bahwa wah ini kok sampai begini, akhirnya dia nggak sanggup untuk melihat akan hal itu. Ya, Daniel kan diberikan gambaran bahwa ini yang akan terjadi nih, ya. Orang-orang akan di apa sih istilah sekarang, kalau istilahnya kalau dibantai kalimat ini ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan akan ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan sampai mati dan lain sebagainya, hanya karena kebenaran yang mereka miliki. Sementara banyak orang lain juga yang coba untuk menghindar dan lain sebagainya. Dan itu dilihat dari bangsanya pertama-tama, ya, perkembangan bangsanya. Kemudian dia lihat, oh bangsa akan begini dan begitu, sehingga dia merasa bahwa sok itu dia tidak pernah melihat, mungkin dia tidak pernah melihat keadaan-keadaan seperti itu. Kemudian dalam penglihatannya itu dia lihat dengan peristiwa-peristiwa itu, maka dia rasa ini kacau sekali gitu, kacau sekali. Ini benar-benar satu beban yang sangat bagi dirinya. Kok sampai sedemikian kejam, sampai sedemikian parahnya, ya, penyiksaan itu sampai sedemikian parahnya, orang meninggalkan Tuhan, ya, untuk kembali lagi itu akan dia lihat, ya, dia lihat akan semuanya itu, dan pada saat itulah dia baru mengerti bahwa ini memang keadaan yang demikian kuat. Jadi dia tidak kuat akan keadaan tersebut, ya. Dalam perjalanan panjang penglihatannya itu sampai dia akhirnya jatuh pingsan. Nah, kesulitan kehidupan kita saat ini yang sudah kita hadapi ini pastinya sudah dibuatkan sebelumnya kan. Nah, dan bagaimana nih cara kita menyikapi hal-hal yang sedang kita alami saat ini, kesulitan kehidupan kita? Iya, kita kan selalu gambarkan bahwa memang kehidupan kita ini akan tambah lama tambah sulit. Iya. Ya, tidak ada akan lebih baik, tidak. Ya. Alkitab katakan akan tambah sulit. Tapi sesulit-sulitnya keadaan itu, Allah tetap menjaga umatnya. Allah tetap membentengi, Allah tetap memberkati umatnya untuk boleh tahan. Ya. Dan tujuannya tentunya untuk penyelamatan. Orang yang mau datang kepada Allah dan bertobat, dia akan terhindar daripada kematian yang kedua nantinya. Ya. Dia akan terhindar daripada itu. Dia akan melihat bahwa memang mengikut Tuhan itu hal yang menyenangkan, walaupun Tuhan katakan kalau mengikut Tuhan itu bahwa kita tidak terlepas dari penderitaan, dari siksaan, dari kesulitan dan lain sebagainya. Tidak demikian. Yang Allah janjikan bahwa kalau mengikut Tuhan itu maka akan ada penebusan, akan ada kelepasan, akan ada satu keadaan kita yang memang kita akan mengadakan satu kebangkitan kalaupun kita mati pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pelajaran kita juga memberikan pada kita bahwa keadaan-keadaan itu yang membuat kesulitan-kesulitan yang menimpa, ya, kesulitan-kesulitan masa-masa yang sulit itu tujuan sebenarnya Allah bisa saja kan. Oh, Noel nih susah nih, pindah ke sini. Allah bisa kan melakukan itu. Tapi Allah sengaja didiamkan di situ. Tapi Allah berikan kekuatan di situ. Ya.
ini akan kuat kalau dia berada di tempat itu. Ya, dia akan, walaupun dia mengalami hal-hal yang sulit, yang galau, hal-hal yang sukar, tapi dia akan kuat karena Allah membentengi dia di sana. Ya, jadi tidak juga tiba-tiba dipindahkan, pindah saja, tidak demikian. Ya. Jadi nubuatan itu dalam pelajaran kita pada saat ini, bukan bahwa nubuatan itu diberikan untuk masa-masa yang akan di hadapan kita, apa yang harus kita lakukan. Di balik itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Ya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, justru kita akan lihat, habis ini ya, habis ini. Sama seperti kita kalau jalan kemana ya. Kalau kita jalan ke Bandung lah gitu ya. Ke Bandung, udah rest area ini kilometer sekian. Udah kilometer sekian. Kilometer sekian. Kita tahu tahapan-tahapannya sampai nanti tiba di Bandung di kilometer berapa. Jadi demikian juga dalam perjalanan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam masa-masa di dunia ini. Kita lihat kejadian-kejadiannya. Habis ini nanti jadi ini kok. Habis ini nanti ada ini. Habis ini ada ini. Dan seterusnya. Dan pelajaran kita kan membuktikan akan hal itu. Kita sudah belajar sepanjang 3 bulan ini kan. Ya, mengenai Daniel. 1, 2, ya, kemudian 5, 7, 8, 9, 10, 11 yang kita pelajari. Itu kan deretan-deretan sejarah dunia sepanjang 3 bulan ini. Jadi sepanjang 3 bulan ini kita belajarnya, seharusnya kita mempunyai pengetahuan bahwa Allah itu begitu kasih kepada kita. Allah itu memang menjalankan fungsinya untuk supaya kita selamat, untuk menebus kita. Dan penyelamatan yang Allah berikan itu adalah untuk kita manusia supaya kita boleh selamat pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tergerus, ya. Kita tidak terbawa arus untuk diam bersama-sama dengan Allah, ya. Kita tidak terbawa arus untuk kita boleh hidup dengan cara-cara dunia dan lain sebagainya. Tapi kita memang berjalan bersama Tuhan. Walau dunia katakan, itu sukar, ini sulit dan lain sebagainya, ya. Dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini, ya, orang kadang sekarang kan suka, ya, dunia sekarang ini sedang sulit. Ya. Setelah pandemi yang begitu panjang, sekarang ekonomi jadi sulit, ya, seluruh dunia sulit, ada negara yang sampai bangkrut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar mengenai Daniel yang sudah mulai kita belajar sepanjang 3 bulan ini, maka kita tahu bahwa memang begitu, ya. Begitu, tidak akan lebih baik dunia ini akan tambah terus dengan kesukaran-kesukarannya. Oke, nggak kerasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Mungkin Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat sebagai kesimpulan buat teman-teman Cornerstone. Baik, kepada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita kembali ke masa depan. Allah memberikan pelajaran kita sepanjang 3 bulan ini. 13 pelajaran sudah kita pelajari, bagaimana Tuhan memberikan jalan bagi kita, Tuhan memberikan apa yang Dia akan lakukan, mulai sejarah dunia ini yang diberikan, sampai kepada zaman kesulitan pada waktu reformasi, para reformer muncul, kemudian zaman kita sekarang ini, dan zaman yang akan datang di hadapan kita, apa yang akan terjadi, diberikan semuanya. Nah, dalam pelajaran kita berikan untuk memberikan kita keyakinan kita bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang maha baik itu memberikan semuanya bagi kita agar kita boleh selamat. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam kehidupan kita, berjalanlah kita bersama-sama dengan Tuhan. Boleh pendeta berdoa? Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas firman Tuhan. Kami terima kasih sepanjang 13 pelajaran yang kami pelajari. Kami terima kasih atas pelajaran Tuhan berikan untuk kami boleh kembali ke masa depan, kembali kepada tujuan kami. Kembali kami untuk melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun kami untuk boleh diselamatkan pada waktu kedatangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan mereka, memberkati dalam rencana-rencana hidup mereka ke depan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan doa mereka. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama teman-teman di studio dan juga Pendeta Beni. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.